dunia. Ya, maka dikatakan tadi ya bahwa semuanya itu ya, semua orang-orang percaya, anak-anak kecil seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, mereka bukan pengganggu gereja, tidak. Mereka adalah benih yang tumbuh dan yang suatu saat mereka akan berbuah. Amin. Jadi kita harus ada kasih yang benar-benar mengikat di antara kita. Kasih Kristus, bukan kasih kita pribadi. Kasih kita pribadi nggak terlalu kuat karena kita itu manusia lemah. Banyak problem di dalam diri kita yang kita bawa. Tapi kalau kasih Kristus, dia menyelesaikan masalah kita. Amin. Ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kita lihat di ayatnya yang ke-6 dikatakan di situ. Boleh lanjut? Dari aku apa? Menanam. Paulus menanam. Harus ada yang menanam. Amin. Kalau enggak, apa yang mau tumbuh kalau tidak ada yang ditanam? Mana mungkin petani semua bapaknya, ibunya, anak-anak semua hanya lipat tangan. Ya, kemudian tiba-tiba tumbuh semua padi di ladang. Mana ada kayak gitu? Ya kan? Nggak ada itu. Itu memang sengaja dilakukan dengan keteraturan. Amin. Ya, sengaja direncanakan. Jemaat ini pun, ladang ini pun, ini sudah direncanakan oleh Tuhan untuk ditanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Ya. Nah, karena itulah Paulus katakan, aku menanam, Apolos apa? Menyiram. Tetapi apa? Yang paling diharapkan apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Kalau Allah sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Kalau Allah yang bekerja, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apapun masalah di dalam kehidupan saudara dan saya, bukan itu yang menjadi halangan bagi Tuhan untuk menolong kita. Tapi apa? Hati kita. Hati kita yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Sebab dia benar-benar menginginkan kita mengalami pertumbuhan, perubahan, ya, di dalam kehidupan kita supaya berbuah dan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita bukan untuk hidup untuk diri sendiri, tidak. Yesus datang ke dunia bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Dan untuk itu pasti ada pengorbanan. Dan pengorbanannya di atas kayu salib adalah puncak tertinggi dari semua pengorbanan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Karena itulah pengorbanan saudara dan saya bersumber dari situ. Amin. Berarti mampu kan? Berarti pasti dimampukan karena Yesus sanggup, maka saudara dan saya juga pasti sanggup. Jangan ragu dan jangan bimbang. Amin, saudara. Apa yang saudara dan saya sedang pergumulkan saat ini itu terbuka di hadapan Tuhan. Yang penting di sini adalah kita semua harus mengambil bagian di dalam hal menanam dan juga mengambil bagian di dalam partisipasi menyiram. Tidak ada yang pasif, semua aktif mengambil bagian. Karena kita adalah tanaman yang hidup, bukan tanaman mati kita. Dunia tanaman mati. Karena dunia tidak kenal kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan Yesus mereka tidak kenal. Yang mereka kenal adalah kebenaran diri mereka sendiri. Karena itu adalah tanaman mati. Atau paling tidak dikatakan apa itu? Antara gandum dan ilalang. Saudara dan saya bukan ilalang. Jelas identitas kita, amin. Pengikut Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita. Kita adalah tanaman Tuhan, kita adalah ladangnya Tuhan, dan kita pasti
Iya, saudaraku. Ini yang harus kita terus tanamkan di dalam kesadaran kita sebagai keluarga milik Allah, sebagai ladang Allah. Karena saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita hidup di dunia ini tentunya tidak terlalu lama. Kata pemazmur ya, kata Musa ya, bukan Daud yang mengatakan, tapi memang di kitab Mazmur. Umur manusia itu berapa? Berapa, Bu? 30. Dikurangi ya. 70 gitu ya. 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80. Ada juga yang 90. Mau 90 pun sampai 100 pun, tapi ujungnya akan kembali ke tanah, penerbangan gitu. Itu apanya yang kembali ke tanah? Tubuhnya. Tapi itu pasti diganti Tuhan enggak? Pasti atau tidak? Lah kita ini tanaman Tuhan. Ya, hidup kita selama-lamanya di dalam Yesus, amin. Makanya Yesus bilang bukan mati, tidur, sleep. Amin. Iya. Sleep namanya, tidur. Iya kan? Kalau tidur berarti suatu saat pasti bangun. Makanya makanya jangan terlalu banyak tidur. Karena apa? Ada waktunya nanti tidur selamanya. Amin. Bangun. Tentu harus jaga juga pola tidur, ya kan? Jangan begadang terus. Buat apa begadang? Udah medsos itu, matikan dulu itu. Kalau sudah malam minggu, Bapak Ibu, aturlah diri saudara. Waktu tidak bisa diatur. Waktu akan berjalan terus, nggak bisa diatur waktu. Yang bisa kita atur adalah diri kita. Matikan tidur supaya segar bangun pagi-pagi, biar segar badan mau berangkat ke gereja, amin. Tapi kalau udah begadang, itu nggak bijaksana namanya, ya. Kalau udah begadang kan jadi susah bangunnya. Saudara adalah ladang Tuhan, amin. Kita harus ya menjadi pribadi orang percaya yang aktif, jangan pasif, yang aktif mengambil bagian di dalam ladang Tuhan ini. Mari kita lihat. Lanjut lagi di ayat 7. Allah memberi pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu, siapa yang lebih penting? Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling penting? Karena itu yang penting bukanlah yang menyiram, yang menanam, ataupun yang menyiram, melainkan siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Ya, itulah yang kita sadari di dalam peribadahan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Allah yang memberkati hidup kita. Kita hanya mengambil bagian di dalam tugas kita masing-masing. Amin. Di dalam ladang Tuhan ini sedang dikelola, sedang ditanami, sedang disirami oleh firman Allah supaya bertumbuh dan berakar, tertanam dalam keyakinan akan kebaikan Tuhan, bahwa Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya sendirian menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini, sebab kita adalah ladangnya. Sama seperti petani tidak akan membiarkan hewan-hewan yang lain mengganggu ladangnya. Dia pasti memagarinya, dia pasti mengairinya, yang mengalirkan air, pasti dibersihkan ladangnya supaya bertumbuh dan panen dengan sukacita. Amin. Iya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kalau kita baca lagi di bagian lain, tapi ada waktu suatu saat nanti kita ke situ, ke bagian pasal berikutnya, Paulus katakan, jangan khawatir.
Tuhan itu tidak mungkin kehabisan. Habis kemana? Dia yang punya. Amin. Tidak mungkin kehabisan benih untuk ditabur. Pasti selalu ada. Siapa yang mengadakan? Bukan manusia, Tuhan. Walaupun musim kering seperti sekarang ini tidak bisa menanam para petani, tidak demikian dengan Tuhan. Pun saudara dan saya barangkali ada kesusahan, mengalami kesulitan, tetap juga Tuhan bisa mencukupkan. Amin. Iya, saudara, itulah bedanya ladang Tuhan dengan ladang manusia, ladang di dunia. Ya. Kalau kekeringan para petani, ya seperti itu. Kalau ada sumur bor disediakan pemerintah, kalau tidak ada bagaimana? Mati sendiri itu tanaman-tanaman karena nggak mampu. Kalau ladang Tuhan, bukan kita yang memampukan, Allah yang mampu, kita dimampukan. Amin. Iya, Bapak Ibu sekalian. Makanya disitulah pentingnya. Kenapa Paulus katakan, karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram. Karena apa? Karena di sini yang mau ditinggikan hanya siapa? Hanya Allah. Bukan meninggikan manusia, tapi meninggikan Allah. Karena dialah yang menyanggupkan kita semua untuk terus menanam dan menyiram dan memanen. Itu sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa. Karena itulah maka Paulus katakan di situ, Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Yakin Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu saudara semuanya pasti bertumbuh di dalam kasih Kristus? Yakin, makanya bawa anak-anak itu ke sekolah minggu. Amin. Bagaimana dia bertumbuh kalau hari minggu aja hanya bermain dengan anak-anak di luar sana? Nggak mungkin hati nuraninya tersentuh oleh apa? Ya kan? Bapak Ibu, kalau tanaman itu misalnya nih, petani udah ditanam nih, tanam cabai, terus minggu depan dipindahkan lagi, minggu depannya dipindahkan lagi, loh, kapan numbuhnya? Amin. Tertanamlah di dalam jemaat di mana saudara bertumbuh. Amin. Iya, sampai berbuah, berakar. Itu sangat luar biasa. Jadi kan sudah ditanam, siram terus, ya, ditanam, dikasih pupuk, ya, lihat akan berbuah lebat, panen, penuh sukacita. Maka itu diperlukan apa? Kesabaran dan ketekunan. Amin. Kalau suami senangnya istri yang sabar atau tidak? Pasti yang sabar kan? Sebaliknya juga kan? Iya. Orang di dalam rumah enaknya orang-orang yang sabar, yang atau yang tidak sabar? Kalau sabar semua gimana? Manis, ya kan? Enak kan? Enak toh? Iya. Bapak Ibu, itu yang Allah mau buat di dalam kehidupan kita, bertumbuh semua. Amin. Kalau sementara dunia terlalu banyak teori dan dunia terlalu banyak kemunafikan, di dalam ladang Tuhan ada ketulusan. Amin. Kasih tulus ya Pak ya? Kasih tulus. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Iya saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Ya kan? Bukan kebetulan, tapi memang itu ada rancangan Tuhan di dalam kehendaknya di situ. Amin. Oke, tapi Bapak Ibu saudara sudah nangkap ya pesan firman Tuhan ya. Harus ada apa? Kerendahan hati. Iya. Karena air itu turun ke? Iya, yang rendah. Bapak Ibu saudaraku, sudah tahu kan? Iya, turun ke bagian yang rendah. Jadi kalau kita merendahkan hati kita, maka segala hal yang manis yang Tuhan turunkan, ya,
dalam kehidupan kita mengalir, betul. Ada tempatnya. Kadang-kadang orang bukan karena dia terlalu sulit untuk mendapatkan berkat Tuhan, tapi karena kesombongannya. Itu. Ya. Begitu Bapak Ibu. Orang-orang bukan karena terlalu penderitaannya terlalu susah, tapi karena hatinya terbuka, dia bisa tertolong. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Itulah. Jadi firman itu tidak salah lagi. Itu yang kita pelajari di sini di dalam ibadah kita setiap minggu. Belajar merendahkan hati kita seperti Kristus merendahkan hatinya dan merendahkan dirinya. Amin. Terakhir Bapak Ibu, ditutup sangat indah sekali ya dengan kalimat yang ayatnya yang ke-9 ayat 8 dulu. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Sama-sama apa? Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, apa yang dilakukannya. Tuhan yang memperhitungkan, dan Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun manusia tidak menghargai Bapak Ibu seperti sebagaimana sepatutnya, jangan kecewa berat. Tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebab 1000 macam cara Tuhan memberikan jalan keluar, dan masing-masing menerima upahnya. Kita semua. Amin. Jadi tidak usah Bapak Ibu Saudaraku mudah kecewa. Kalau di dunia ini ada ketidakadilan, ya memang begitu, tapi Tuhan pasti adil. Itu bertumbuh menjadi dewasa. Dan terakhir di ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Kita baca sama-sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, partnernya Allah. Amin. Bukan al-guju-al-gujunya Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tidak dikatakan kami adalah al-guju-al-guju. Tidak. Rekan sekerja. Amin. Rekan sekerjanya Allah, dan kamu adalah apa? Ladang Allah, yaitu bangunan Allah. Amin. Dibangun terus. Ya, motivasi saudara dibersihkan terus oleh Tuhan. Biar kemurnian ketulusan itu terbit menjadi spirit, semangat Bapak Ibu Saudara memutuskan segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini. Amin. Berarti Allah di pihak kita dan kita di pihak Allah. Amin. Itu luar biasa. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus? Amin. Baik maut, baik kuasa-kuasa di udara, sakit penyakit, urusan masalah krisis ekonomi, dan segala macam ya keadaan sosial yang carut marut, Bapak Ibu Saudaraku, godaan-godaan apapun, tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Karena kita sudah tertanam berakar di dalam Dia, Yesus Tuhan kita. Amin. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah ladang Allah. Kita adalah keluarga Allah. Mari dengan penuh kerendahan hati kita memberikan diri kita dibangun oleh Allah. Ambil bagian di dalam partisipasi bagaimana kita semua bersama-sama bertumbuh saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Saudara, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, itulah pesan Tuhan, firman Tuhan pada pada siang hari ini. Saudaraku, ya, itu bisa diteruskan di dalam keluarga masing-masing. Amin. Ya, mari kita harus katakan, suami berkata kepada istri apa? Kita harus saling, coba deh bilang dulu sebelahnya, kita harus saling membangun gitu. Luar biasa. Iya.
Anak-anak juga begitu, kakak beradik semua yang bersaudara, kita harus saling membangun. Karena kita ini adalah bangunan Allah. Allah ingin membangun hidup kita, bukan meruntuhkan hidup kita, tidak. Allah tidak ingin menghancurkan hidup kita. Dia ingin membangun hidup kita. Amin. Membangun setinggi-tingginya menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Siap Bapak Ibu untuk dibangun terus ke depan? Bertumbuh ke depan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Firman yang sangat luar biasa memberkati jemaat-Mu, jemaat Bethlehem di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala sampai kepada semua para pengerja dan sampai kepada semua jemaat, tidak ada dibeda-bedakan. Kami semua adalah ladang Tuhan. Kami adalah bangunan Tuhan yang terus dibangun di dalam kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang menyediakan